Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya Pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara, baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan konsultan politik M. Kodari dalam acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Rocky Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Rocky menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impeachable, artinya dimungkinkan untuk di-impeachment. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, M. Kodari menanggapi, ia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana, mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-impeachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dugaan Rocky Gerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Rocky Gerung menanggapi Kodari dengan santai. Rocky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impeachable, artinya memungkinkan untuk di-impeachment. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impeachable. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal lagi. di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira kita mau ngomong Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Jangan, Bang, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.
Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kami kita tadi bicara soal kebijakan yang rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu, terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Bilang Saya bisa jelaskan teori secara jelaskan apa? akademis. Memang ada kemarahan publik dan orang cari sasaran. Sasaran itu tiba pada ketek. Pertanyaannya, itu ketek personal atau ketek dinasti? Itu soalnya tuh. Orang nggak peduli. Jadi kita mesti anggap bahwa keteknya anak Pak Jokowi juga keteknya Jokowi, melekat di situ. Bukan lagi tubuh personal yang disasar, tapi tubuh dinastinya tuh. Tubuh politik Jokowi. Kaisang bagian dari tubuh politik Jokowi. Istri Kaisang bagian tubuh politik Jokowi. Itu yang terjadi. Sama ketika Louis XVI itu apa namanya, permaisurinya Marie Antoinette itu diolok-olok karena mandi terus dengan parfum, dengan mandi susu 3 kali sehari karena bau ketek tuh. Yang disasar bukan tubuh Marie Antoinette, tapi tubuh istana yang menghambur-hamburkan uang, dengan akibat Prancis harusnya bangkrut karena mesti membiayai gaya hidup dari Marie Antoinette. Dan itu yang menyebabkan revolusi Prancis. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan paparannya soal ketek. Memang, baru-baru ini nama Erina Gudono trending di X dalam beberapa hari terakhir bersama frasa bau ketek oligarki. Istri Kaisang Pangarep itu disebut memiliki ketiak dengan aroma tidak sedap. Gunjingan terkait bau badan Erina Gudono bermula dari cuitan seorang warganet yang mengaku diberitahu oleh teman kuliah. Muncul cuitan-cuitan lain yang mengkonfirmasi bahwa ketiak Erina memang bau. Menantu Presiden Jokowi sontak menjadi bahan olok-olok warga Indonesia di media sosial. Hal itulah yang membuat politisi PDIP Adiana Pitupulu membahasnya dalam dialog di iNews TV. Gini ya. Ya. Dulu saya mencatat berapa aset Citra Manggala Nusantara Persada, berapa asetnya ini segala macam, berapa tanah yang diambil segala macam. Sekarang mereka sudah tidak lagi berbicara soal itu. Apapun bisa menjadi representasi ketidaksukaan mereka. Apa? Ketek. Saya bilang, ini ada apa dengan generasi kita? Tapi mau setuju tidak setuju, yuk kita lihat
ada bahaya besar di sana bahwa tingkat batas kesabaran mereka hampir selesai. Ia mengaku sempat tidak percaya dengan bahasan anak muda sekarang ini yang ingin mengkritik pemerintah dengan membahas ketek Erina Gudono. Namun Rocky Gerung memberikan penjelasan ketek secara akademis. Ia lalu mengatakan jika ketek yang dibahas di media sosial bukanlah ketek pribadi Erina Gudono, tapi ketek yang dibahas adalah ketek dinasti. Hal itu sama halnya dengan revolusi di Perancis yang diawali dengan gaya hidup para pejabatnya. Demikian juga Imelda Marcos. Imelda Marcos bukan Imelda Marcosnya yang disasar, tapi sepatu Imelda Marcos yang dipakai duit negara. Demikian juga ya ribuan itu. Siapa lagi itu? Don't Cry for Me Argentina, Evita Peron, sama aja. Jadi tubuh yang disasar sekarang bukan tubuh pribadi, tapi tubuh publik. Itu intinya. Jadi kalau di impeach, ya impeachable pasti itu. Suatu waktu bulan April tahun 1912, sebuah kapal bertolak dari Inggris menuju New York. Kapal itu dipastikan unsinkable, tidak mungkin tenggelam itu. 2 hari kemudian, 12 April, kapal itu tenggelam, namanya Titanic. Jadi betul tadi, sejarah itu punya jalan pikiran sendiri itu, melampaui semua normativity yang dibuat oleh hukum. Jadi saya mau terangkan itu sebagai potensi. Masalahnya kenapa you takut impeachmentnya itu? Sesuatu yang impeachable dengan sendirinya potensial untuk di-impeach, kan begitu logikanya kan. Kalau dia unimpeachable, buat apa ada pasal itu di hukum tata negara? Jadi kecemasan kalian itu sama dengan kecemasan dinasti. Itu intinya. Saya nggak menyerukan untuk seluruh kader PSI pakai deodoran. Itu penting. Karena sampai di kanan kiri saya ada yang bau.